A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit akan saya sampaikan yaitu kaitannya dengan surat Ibrahim ya. Ayat 40 dan 41 ya. Itu surat Ibrahim ayatnya itu 40 sampai dengan 41. Insyaallah berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi ya surat Ibrahim ayat 1 ayat 40 ya sampai dengan 41 ya. Bukan ayat 1 tapi ayat 40 sampai 41 ya. Yaitu tadi sudah saya sampaikan ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhanku ataupun ya Allah, jadikanlah aku seorang yang mendirikan sholat. Begitupun anak-anakku. Ya Tuhanku, dan perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan dua orang ibu bapakku dan orang-orang yang beriman pada hari menetapkan perhitungan atau waktu berhisab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat tersebut bisa kita kaji lebih mendalam, yaitu betapa pentingnya ya kita ini berdoa ya, berdoa. Doa kita diantaranya tadi dikatakan, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Nah, bukan mengerjakan tetapi mendirikan sholat. Kita nggak bisa berdoa untuk diri sendiri saja. Kalau kita berdoa hanya untuk diri sendiri sama dengan egois. Tapi kita berdoa juga anak-anak kita. Ya. Jadikan juga anak-anak kita, anak-anakku ya, juga mau mendirikan sholat. Jadikan juga yang mendirikan sholat. Jadi di samping permintaan pribadi supaya kita dijadikan orang yang mendirikan sholat, kemudian anak-anak kita juga diupayakan ya, diusahakan juga seperti kita, yaitu mendirikan sholat. Dan permohonan tersebut
berharap sekali, perkenankanlah ya Allah doaku. Ya, perkenankanlah ya Allah doaku. Jadi yang ayat 40 tadi ya, itu sebuah doa yang intinya doa pribadi supaya dijadikan orang yang mendirikan sholat, kemudian termasuk anak-anak kita juga mendirikan sholat, kemudian permohonan supaya doanya dikabulkan ya. Kemudian yang ayat 41, ya Allah ampunilah aku ya. Maksudnya ya ampunilah segala dosa-dosanya ya. Dan ibu bapakku ya, 2 orang ibu bapakku ya. Tentunya juga kalau sudah punya mertua ya, tentunya ya ibu mertua juga sama halnya ya, hormat baktinya kita kepada kedua mertua kita. Jadi ampunilah aku dan 2 orang ibu bapakku ya. Kalau udah mau ditambahkan ya juga nggak apa-apa ya, juga ibu bapak mertuaku. Kemudian dilanjutkan lagi, ampunilah orang-orang yang beriman. Nah, inilah kita beruntung sebagai orang yang beriman, karena setiap saat ya, kita juga didoakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ibarat satu tubuh ya. Manakala kita sakit, kalau ibarat orang yang beriman, karena kita ibarat satu tubuh ya, sakit di bagian tubuh tertentu ya, akhirnya seluruh tubuh ikut terasa sakit. Begitu juga umat muslim ibarat satu tubuh. Kalau satu muslim ataupun satu orang itu sakit selaku orang yang beriman, maka yang lain pun ikut merasakan sakitnya ya. Kemudian ampunilah orang-orang yang beriman pada hari menetapkan perhitungan, yaitu pada waktu dihisab. Kita didoakan supaya waktu dihisab nanti ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau Allah telah memberi kekuatan ataupun kemudahan dalam amal agama, maka insyaallah ya, salat itu bukanlah suatu hal yang memberatkan, tapi sungguh mengasihkan ya. Karena kita komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak sudah taat agama, insya Allah ya, setelah dewasa mereka akan terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sepanjang hayatnya. Itulah betapa pentingnya pendidikan agama di dunia anak. Jadi insya Allah cerminan kalau anak sudah beriman takwa, insya Allah kalau sudah dewasa pun akan beriman takwa ya. Insya Allah kalau orang-orang sudah beriman bertakwa, doanya insya Allah mustajab ya. Dan insya Allah orang-orang yang beriman bertakwa, tauhidnya itu ditetapkan ya, di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bukankah sebagai anak yang soleh ya, salah satu kriterianya adalah mendoakan kedua orang tuanya ya, baik orang tuanya sudah meninggal dunia maupun ketika orangnya masih hidup ya. Jadi doa kepada orang tua itu bukan hanya waktu meninggal saja, tetapi baik ketika mereka masih hidup maupun ketika sudah tidak ada ataupun meninggal dunia. Sebagai orang yang beriman tentunya sangat-sangat beruntung. Kenapa ya? Karena sesama orang beriman kita saling mendoakan ya. Saling mendoakan, bukan saling istilahnya menjatuhkan ataupun mencemooh, tetapi kita selaku orang yang beriman saling mendoakan, tentunya mendoakan yang baik-baik ya. Bisanya kita hanya berharap mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita dapat kita pertahankan secara istiqomah di dunia ini ya, sampai di alam akhirat nanti.
Jadi tentunya kita berdoa ya, mudah-mudahan iman takwa kita ini ya jangan sampai lepas dari jiwa raga kita, tetapi kita bawa ya, karena walaupun bagaimana Allah berpesan ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, masalah kamu dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kita ini disuruh takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya. Dan kita ini kalau bisa jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diridhoi dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan keimanan ketakwaan kita. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.